Dia juga mengatakan bahwa ketika dia menunggu ibunya dalam mobil, dia melihat si pria itu lagi. Tapi sekali ini si pria itu membawa seorang gadis. Terjadilah percakapan sekitar 19 detik dan gak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Meskipun menemui jalan buntu dalam penyelidikan, ada beberapa bukti lain yang kemudian ditemukan. Kedua tangan sang gadis telah dipotong secara paksa dari tubuhnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Halo teman-teman, apa kabar? Video ini tentang kasus yang masih menyisakan misteri tentang siapa yang melakukan hal mengerikan ini. Jadi kasus ini tentang seorang gadis yang ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah gedung. Dan kondisi tubuh tak bernyawa sang gadis ini berada di bawah tumpukan karung semen. Kira-kira siapa ya pelakunya? Jangan-jangan gadis ini adalah tumbal proyek. Sebelum lanjut menonton video kasus ini, jangan lupa untuk membaca disclaimer video untuk tahu kenapa saya tidak memberitahu nama asli dan juga tempat lokasi kejadian. Seorang pekerja konstruksi berusia 50 tahunan, inisialnya Y, melihat satu hal aneh saat dia sedang bersiap-siap untuk memulai pekerjaannya. Jadi si Y ini mau turun ke lantai bawah tanah lokasi konstruksi untuk mengambil alatnya. Dan saat itulah dia melihat ada sosok tubuh di sudut ruangan. Dia kaget setengah. Di bawah karung semen dia menemukan ada jasad seorang gadis yang kira-kira masih berusia remaja. Dan ternyata itu adalah tubuh seorang gadis berinisial S yang dilaporkan hilang sehari sebelumnya. Waktu dilihat terdapat ada sebuah tanda merah melingkar di leher jasad gadis tersebut. Udah jelas, ini ada tanda indikasi tindak pidana penghilangan nyawa. Tapi anehnya sama sekali nggak ada tanda-tanda perlawanan. Dan juga nggak ada tanda-tanda perampokan. Karena waktu diperiksa ditemukan ada uang di kantong seragam gadis tersebut. Pada pemeriksaan lebih lanjut, tubuh sang gadis mengungkapkan satu fakta yang sangat mengerikan. Kedua tangan sang gadis telah dipotong secara paksa dari tubuhnya. Kemudian pihak yang berwenang minta keterangan kepada penduduk setempat dan juga beberapa saksi. Mereka menduga bahwa S hilang dan meregang nyawa di malam hari dalam rentang waktu 15 menit. Cepet banget ya. Dan hasil penelusuran pihak yang berwenang menyebutkan kalau korban ini adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang merupakan siswi kelas 2 SMA. Dan S dikenal sebagai siswi teladan dan juga populer di antara teman-temannya terutama di kalangan anak laki-laki. Tentu aja karena S ini adalah seorang gadis yang cantik. Tapi S nggak terlalu memusingkan kepopulerannya itu. S juga dikenal sebagai seorang siswi yang fokus belajar karena dia punya cita-cita. Dan dia mau bekerja keras, belajar untuk mengejar cita-cita yang dia impikan. Selain sekolah, S ini juga bekerja paruh waktu di sebuah toko aksesori. Di tiap pulang sekolah, setelah mungkin teman-temannya pada santai-santai, pada jalan-jalan, S bekerja paruh waktu. Ya mungkin buat nambah-nambahin uang mau kuliah lah. Jam kerjanya S ini itu antara jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi satu hari sebelum jasadnya S ditemukan, pemilik toko tempat S bekerja ini pulang ke rumah. Terus sekitar jam 7.45 si pemilik toko ini sadar, oh iya, tadi itu obat-obatan yang biasa aku minum ketinggalan di toko. Pemilik tokonya ini kemudian minta bantuan si S untuk mengantarkan obat yang tertinggal di tokonya tadi. S kemudian mengiyakan dan berjanji akan mengantarkan obat yang diminta saat itu juga. Kan kasihan misalkan pemilik tokonya ini mungkin kelamaan udah minum obatnya takut nanti kenapa-kenapa. Tapi anehnya setelah ditunggu-tunggu si S ini gak datang-datang ke rumah sang pemilik toko. Nah lama-kelamaan si pemilik toko ini juga khawatir nih. Dia coba telepon S lagi sekitar jam 8.35 malam. Tapi saat itu sama sekali gak ada jawaban dan si S ini sama sekali gak bisa dihubungi. Terus kira-kira kemana si S ini ya? Apa dia jangan-jangan mampir kemana dulu? 15 menit sebelumnya ada seorang wanita yang punya restoran di dekat toko perhiasan itu sempat melihat S di sana. Pemilik toko udah gak bisa menghubungi S bahkan setelah jam 9 malam setelah shiftnya si S ini selesai. Padahal kan seharusnya S ini sudah di jalan untuk mengantarkan obatnya si pemilik toko. Akhirnya si pemilik toko ini pun berinisiatif menelpon keluarga si S.
Dia pikir jangan-jangan si Es pikun kali, kelupaan. Dia langsung pulang ke rumah terus kelupaan nganter obatnya si pemilik toko tadi. Tapi waktu si pemilik toko ini menelpon keluarga si Es kaget karena mereka bilang saat itu Es belum pulang ke rumah. Kemana nih anak ini ya? Keluarga Es mulai khawatir sementara si pemilik toko sadar kalau pegawainya itu hilang dan ada yang gak beres. Dan karena panik, orang tuanya Es menghabiskan sepanjang malam mencari si gadis ini. Mereka cari-cari ke dekat toko, ke rute yang biasa dilalui Es dalam perjalanan pulang ke rumah. Tapi Es nggak juga ditemukan. Keesokan paginya sekitar jam 7 pagi barulah Es ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di sebuah tempat konstruksi. Pihak yang berwenang langsung menyelidiki kejadian ini dengan sangat-sangat serius. Dimulai dari toko aksesoris tempat si Es bekerja dan juga tempat terakhir si Es ini kelihatan dalam keadaan hidup. Dan waktu pihak yang berwenang melihat keadaan toko aksesoris tempat si Es ini bekerja, keadaan itu ada yang aneh. Pintu tokonya itu terkunci tapi lampunya masih nyala. Ini menandakan kalau Es itu meninggalkan toko untuk waktu yang singkat dan berencana untuk kembali sebelum dia selesai bekerja, ya sekitar pukul jam 9 malam lah. Karena tadi, si Es kan janji mau keluar toko sebentar untuk mengantarkan obat ke si pemilik tokonya, lalu balik lagi ke toko aksesoris itu. Jadi saat itu lampunya dia biarin nyala, terus pintunya dia kunci. Tapi saat itu pihak yang berwenang tidak dapat menentukan apakah si Es ini keluar untuk menemui seseorang atau ada hal lain yang Es lakukan di luar toko. Mereka juga kesulitan yang menentukan apakah Es dilenyapkan di lokasi konstruksi tempat tubuhnya ditemukan atau di tempat lain dan kemudian jasadnya ini dipindahkan ke tempat konstruksi tadi. Banyak banget pertanyaan seputar apa yang terjadi pada si Es. Tapi tiba-tiba nih pihak yang berwenang menemukan sesuatu yang mengejutkan. Waktu melakukan pengecekan di salah satu tempat konstruksi ditemukan ada sebuah kapak yang tampaknya tuh berlumuran cairan tubuh berwarna merah. Pihak yang berwenang menyimpulkan bahwa pelaku ini menekan lehernya Es kuat-kuat dan memisahkan tangan dari tubuh dengan kapak tersebut. Timbul pertanyaan nih setelah penemuan bukti-bukti tadi. Siapa yang tega melakukan hal ini sama Es? Dan kenapa nih kok cuma tangannya si Es yang dipisahkan dari tubuhnya? Masalahnya hal mengejutkan di kasus ini belum berhenti sampai di situ. Sehari setelah tubuh Es ditemukan, pihak yang berwenang menemukan apa yang diyakini sebagai dua tangan Es yang terpisah dari tubuhnya. Kedua tangannya si Es ini ditemukan dalam air di bawah sebuah jembatan di sungai sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Yang mengerikannya lagi nih, tangannya itu ditemukan dalam keadaan dua telapak tangan menghadap ke atas, seolah-olah ada seseorang yang sengaja meletakkan di sungai tersebut agar bisa ditemukan. Tapi anehnya, kuku di tangan tersebut itu terlihat sangat pendek. Padahal dari keterangan keluarganya Es, si Es itu terkenal dengan kuku-kukunya yang panjang dan juga cantik-cantik. Jadi si Es ini penggemar nail art lah istilahnya. Ini ada kemungkinan lain nih, kalau misalkan si pelaku ini mencoba menghilangkan barang bukti. Tapi sayangnya nggak ada petunjuk yang tentang si pelaku. Seperti DNA di kulit atau apapun yang bisa terselip di antara tangannya si Es. Setelah dilakukan penyelidikan dan juga analisa mendalam ditemukan kalau tangan-tangan tersebut dibuang ke dalam air sekitar 3 jam sebelum ditemukan. Jadi nggak langsung setelah penghilangan nyawanya si Es. Perkiraan waktu berapa lama tangan manusia terendam di air itu dapat dilihat berdasarkan adanya perubahan di jaringan kulit dan juga tanda-tanda pembusukan. Proses ini dikenal juga dengan maserasi. Jadi tahapan maserasi kulit dan juga perubahan jaringan kulit itu sekitar 0-6 jam. Kulit pertama-tama kan kelihatan keriput, itu disebabkan air masuk ke dalam epidermis, jadinya kulit itu mengembang dan kelihatan berkerut. Tapi berkerutnya itu baru di ujung-ujung jari. Nah 6-12 jam kemudian barulah keriput ini meluas dari ujung jari hingga telapak tangan. Kulit kemudian kelihatan lebih pucat, keriput jadi lebih menonjol, lapisan kulit luarnya ini mulai melonggar tapi masih melekat di jaringan di bawahnya. 12-24 jam kemudian, kulit di bagian luar ini mulailah mengelupas. Warna tangan mulai berubah abu-abu putih. 24-48 jam kemudian, mulailah kulit ini semakin banyak lagi terkelupas. Lapisan kulit terlihat seperti menggunakan sarung tangan, dan pada tahap ini tuh jaringan bawah kulit juga mulai mengalami pembusukan. Lebih dari 48 jam kemudian, pembusukan terjadi lebih lanjut di jaringan yang lebih dalam. Dengan adanya tanda-tanda seperti perubahan warna hijau pada kulit dan juga pembentukan gas di jaringan akibat aktivitas bakteri pembusukan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembusukan jaringan itu antara lain pertama suhu air. Maserasi dan pembusukan akan lebih cepat terjadi di air yang hangat. Yang kedua kondisi air. Kondisi air yang kotor, banyak kuman, bakteri itu akan percepat terjadinya pembusukan.
Dan juga ada laman air nih, sinar matahari dan suhu permukaan air itu juga dapat mempengaruhi kecepatan maserasi atau pembusukan. Ini adalah hal yang aneh sekaligus mengerikan ya teman-teman. Kenapa ya kok pelaku ini repot-repot membuang kedua tangan tersebut di sungai yang bisa dengan mudah ditemukan? Apa jangan-jangan tadi pelaku sengaja naruh tangan itu di situ supaya bisa ditemukan? Selain itu, kalau memang tangan ini hanyut dan bukan seseorang sengaja membuangnya, udah pasti nggak mungkin. Karena sungai tempat ditemukannya kedua tangan S ini hampir sepenuhnya membeku. Ini berarti tangan-tangan yang terpotong tersebut sengaja diletakkan di sungai yang ada di bawah jembatan. Dan fakta-fakta mengejutkan terus ditemukan seiring dengan penyelidikan yang lebih dalam. Di tempat kejadian tuh hampir nggak ada jejak cairan tubuhnya korban. Padahal pihak yang berwenang yakin nih kalau tangan S ini dipisahkan dari tubuh di tempat kejadian. Harusnya kan kalau misalkan tangannya si S ini dipisahkan dari tubuh, saat S dalam keadaan hidup akan ada banyak cairan tubuh di tempat kejadian. Tapi saat itu cuma ditemukan beberapa tetesan aja. Aneh nggak? Ini menunjukkan juga bahwa kemungkinan besar kedua tangan itu dipisahkan dari si S saat si S sudah meregang nyawa. Pihak yang berwenang tuh juga melihat kalau tangannya si S ini dipisahkan dari tubuhnya dengan sangat-sangat rapi. Mereka langsung berpikir nih kalau pelaku ini mungkin sangat ahli dalam menggunakan kapak. Karena itu pada awalnya pihak yang berwenang memfokuskan penyelidikan kepada para pekerja konstruksi. Tapi setelah beberapa waktu berlalu ditemukan juga ada patah tulang di pergelangan tangannya si korban ini. Ini udah pasti mengubah segalanya. Dan diyakini nih kok sebenarnya pelaku ini nggak ahli-ahli amat dalam menggunakan kampak. Pada kasus pemisahan anggota tubuh nih biasanya pelaku menggunakan benda tajam yang kuat. Benda yang sering digunakan itu antara lain gergaji, kapak, parang, atau pisau dapur yang besar. Terus juga timbul pertanyaan lain nih, kok kenapa hanya tangan yang dipisahkan dari tubuhnya si korban? Jadi tujuan pelaku tindak menghilangkan nyawa memisahkan jasad korbannya itu antara lain, yang pertama agar lebih mudah menyingkirkan jasadnya. Pada kasus ini biasanya potongan ditemukan di beberapa tempat yang berbeda dipencar-pencar. Yang kedua menghindari pengungkapan penyebab hilangnya nyawa. Pada kasus ini tuh biasanya ditemukan adanya kerusakan pada area tertentu untuk menghilangkan bukti kekerasan. Yang ketiga ingin melampiaskan rasa marah pelaku terhadap si korban. Pada motif ini ditemukan cedera yang tidak rapi dan berantakan dan juga ada kekuatan besar yang menunjukkan kemarahan si pelaku. Ada juga bagian tubuh yang dirusak untuk tujuan mempermalukan korban. Biasanya di bagian wajah atau bagian-bagian seperti alat kelamin dan lainnya. Selain itu bisa juga karena ritual atau praktek okultisme. Pada motif ini tuh biasanya ada bagian tubuh tertentu yang hilang dan juga ada pola spesifik dalam cedera. Misalkan mengikuti tradisi atau kepercayaan tertentu. Bisa juga pelaku ini memisahkan jasad si korbannya itu untuk kesenangan atau karena dia punya gangguan kejiwaan. Pada kasus ini biasanya perlukaan itu ditemukan bisa terjadi sebelum dan sesudah meregang nyawa. Ada banyak luka yang menunjukkan penderitaan sebelum kematian. Kelihatan banget memisahkan saat itu terus si pelaku menikmati menyakiti korbannya. Bisa juga pelaku ini melakukan hal tersebut untuk menakuti atau mengintimidasi orang lain. Pada kasus ini jasad akan ditinggalkan di tempat-tempat yang mencolok dan sering dilakukan oleh kelompok kriminal. Luka-luka yang ditimbulkan itu dengan sengaja itu mau kelihatan seakan-akan si korbannya disiksa agar korbannya tuh kelihatan lebih mengerikan. Nah, pada kasus S ini dipisahkan dari tubuhnya hanya pergelangan tangan. Ada bukti kalau kedua tangan S itu diletakkan secara sengaja di sungai tadi. Meskipun menemui jalan buntu dalam penyelidikan, ada beberapa bukti lain yang kemudian ditemukan. Nah, teman-teman ingat nggak? Ada sekarung semen yang berada di atas tubuhnya si korban. Ada sebuah pulpen dengan merek mobil terukir di atasnya, ditemukan di atas karung semen tersebut. Dan si Y nih, pekerja konstruksi yang pertama kali menemukan jasadnya si S, memiliki pulpen yang sama, dan dialah menjadi orang yang pertama kali dicurigai. Apalagi terungkap kalau ia itu nggak segera melaporkan penemuan tubuhnya si S. Dia pergi dulu ke restoran milik istrinya yang ada dekat situ dan minta si istrinya untuk melaporkan penemuan jasadnya si S. Waktu ditanya kenapa melakukan hal itu, si Y itu memberikan beberapa alasan. Salah satunya Y ini takut karena dia juga punya catatan kriminal. Ya, si Y ini pernah jadi terdakwa kasus kekerasan. Jejak yang ditemukan di leher S juga mirip dengan pola sol sepatunya si Y. Dan bahkan ada goresan kuku di bagian belakang tangannya si Y, dan saat itu semua bukti nggak bisa dibantah lagi. Tapi saat itu Y tetap bersikeras dan menyangka kok memang bukan dialah pelakunya. Karena pengakuan Y itulah banyak teori atau sudut pandang lain terkait apa yang terjadi pada si S. Teori pertama, muncul lagi nih ada seorang tersangka, teman S yang berinisial H.
H ini sebenarnya tergila-gila sama si S dan telah mengirimkan puluhan pesan yang menyatakan cintanya pada si S. Pada hari kejadian, si H ini menelpon S di toko sekitar jam 7.30 malam. Mereka ini sempat bicara setelah beberapa menit. Dan sekitar 1 jam kemudian, sekitar jam setengah 9, H ini menelpon S lagi di toko. Terjadilah percakapan sekitar 19 detik dan gak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Ketika H coba dihubungi, dia membuat alasan dengan mengatakan dia tuh gak ingat pernah mengirim pesan pada si S. Dan setelah itu H gak bisa lagi dihubungi dan H menghilang entah kemana. Teori kedua, pelaku ini adalah teman S juga yang bernama P. Setelah kasus S muncul di mana-mana, P ini gak masuk sekolah selama 2 hari. Dan saat dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwenang ini juga pernah menanyai semua teman S tentang si S ini gimana, siapa yang kira-kira mau menyakiti si S, dan lain-lain. Ada seorang teman S ini yang tiba-tiba aja mengirim balasan pesan secara anonim. Bisa ditebak ya teman-teman bahwa yang mengirimi balasan itu adalah si P. Dan P ini juga secara konsisten membahas kasus penghilangan nyawa si S secara online. Dan waktu ditanya oleh pihak yang berwenang, kenapa sih kamu terus-terusan membahas kasus S ini secara online? P ini menjawab dengan cara yang gak menyenangkan. Dia marah-marah, ya intinya dia bilang, ya terserah saya dong, kan saya punya kebebasan bicara, orang itu akun saya. Terus kenapa ya si P ini gak ditetapkan menjadi tersangka saat penyelidikan awal? Dan ternyata saat ditelaah hal ini terjadi karena sebagian besar upaya penyelidikan itu difokuskan untuk menyelidiki pekerja konstruksi. Tapi setelah beberapa waktu berlalu, pihak berwenang itu menemui petunjuk baru. Dan inilah teori yang ketiga. Teori ini datangnya dari seorang perempuan yang pada saat kasus terjadi, dia mengatakan sempat bertemu seorang laki-laki yang diduga kuat adalah tersangka. Jadi si perempuan itu bilang bahwa dia itu teringat ketemu seorang pria di dekat lokasi konstruksi. Perempuan ini juga bilang kalau pria itu tuh cuma pakai jaket tipis dan bawa ransel. Perempuan ini bilang kalau pria itu kelihatan mencurigakan. Si pria ini sempat mendatangin si perempuan, nanya, tahu nggak kamar mandi di mana? Tapi saat itu gelagat tuh kelihatan mencurigakan, dan jadi si perempuan ini langsung lari ke arah mobilnya karena dia takut jangan-jangan si pria ini punya niat jahat. Tapi si perempuan ini bilang dia ingat kalau kejadian itu terjadi sekitar jam 7:10 malam. Dia juga mengatakan bahwa ketika dia menunggu ibunya dalam mobil, dia melihat si pria itu lagi. Tapi sekali ini si pria itu membawa seorang gadis. Dan bahkan sang perempuan ini sempat mendengar si gadis itu menjerit ketakutan. Dan di akhir keterangan sang perempuan ini dia bilang kalau pria tersebut muncul lagi dengan sebuah kantong plastik yang kelihatan mencurigakan. Dan kesaksian si perempuan ini munculkan seorang tersangka baru, yaitu seorang tukang kayu bernama K. Tapi kemudian si K ini dikeluarkan dari daftar tersangka karena saat itu alibinya si K ini cukup kuat. Si K bilang saat itu dia sedang sakit dan bahkan gak kuat untuk keluar rumah. Jadi gak mungkin dong si K kuat melakukan itu semua. Dan pada akhirnya sampai saat ini kasus penghilangan nyawa si S ini belum berhasil dipecahkan. Doa saya untuk S yang belum mendapatkan keadilan. Dan kasus ini terjadi di Korea Selatan pada tahun 2001. Teman-teman, saya selalu bilang, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak akan ada kejahatan yang tidak bisa terungkap. Terus gimana dong dengan kasus ini? Yang gak ketahuan siapa pelakunya? Menurut saya sekarang mungkin belum terungkap. Tapi pada akhirnya kejahatan apapun akan terungkap. Jika gak di dunia, keadilan akan didapatkan di hadapan Tuhan yang maha sempurna. Jangan pernah berbuat jahat. Itu pesan saya. Suatu saat akan terungkap kok ini, yakin.